Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Latifah, sarjana pendidikan Islam, guru mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 di MI Perguruan Mu'allimah Cukir Dewa Jombang, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan D3 tahun 2025 dari LPTK IAIN Ambon. Kali ini saya akan mempraktikkan pembelajaran yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025 di kelas 4 dengan materi perilaku amanah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini anak-anak? Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu supaya belajar kita hari ini diberi kelancaran dan mudah oleh Allah dan mendapat ilmu yang manfaat serta berkah. Berdoa mulai. Adakah yang termasuk hari ini? Semuanya masuk? Ya, ini semuanya masuk. Anak-anak, bagaimana perasaannya hari ini? Masih semangat? Ada yang tidak semangat? Coba, apa yang membuat kalian hari ini semangat? Bisa belajar dan bertemu teman-teman. Nah, jadi bertemu dengan teman-teman bisa membuat kita untuk semangat belajar. Agar lebih belajar kita lebih semangat, mari kita explain dulu dengan tepuk amanah. 1, 2, 3. Siapa ini? Sebelum kita ke materi pokok, kita bacakan tujuan pembelajarannya dulu ya.
Tujuan pembelajarannya yang pertama, mampu menjelaskan pengertian sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu menyebutkan dalil amanah. Yang ketiga, mampu menerapkan sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mampu menyebutkan contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini anak-anak kita akan membahas materi perilaku amanah. Coba saya tanya, apakah pernah kalian mendapat kepercayaan? Apakah pernah mendapatkan kepercayaan? Kepercayaan apa yang pernah kalian dapatkan? Guru ibu membayarkan buku. Terus apa? Kepercayaan apa yang harus kamu lakukan? Setelah sampai di sekolah, saya langsung pergi ke koperasi untuk membayarkannya. Ya, jadi kalau kita diberi kepercayaan orang tua, maka kita harus segera apa? Melakukannya. Ya. Kita sudah belajar mengenai tentang perilaku amanah. Ya. Apa sih pengertian amanah? Siapa yang tahu? Ya, apalah? Diberikan oleh seseorang. Ya, jadi amanah harus kita jaga karena amanah itu merupakan kepercayaan yang harus kita jaga. Ya. Anak untuk memperdalam materi tentang perilaku amanah, mari kita simak baik-baik. Sebelum menyaksikan video pembelajaran tentang perilaku amanah, coba dibuka kitabnya halaman 47. Buka, simak dan dengarkan videonya. Sifat amanah merupakan salah satu sifat tertinggi yang artinya adalah dapat dipercaya. Ketika kita diberikan kepercayaan atas amanah dari orang lain, maka kita harus menjaga amanah tersebut ya. Kalau kita dari amanah adalah khianat, artinya adalah tidak dapat dipercaya. Dalam Al-Quran, Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk bersikap amanah, seperti dalam firman Allah Quran Surah An-Nisa ayat 58. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kami apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Adik-adik, orang yang bersifat amanah akan disenangi oleh banyak orang dan dipercaya oleh orang lain loh. Setelah kita menyaksikan video tentang perilaku amanah, kita jadi tahu tentang pengertian amanah. Lawannya amanah. Kemudian dalil tentang amanah. Terus hikmah tentang amanah. Dan ciri-ciri tentang perilaku amanah serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita bagi kelompok, kita akan bertanya beberapa pertanyaan tentang perilaku amanah. Yang pertama, apakah orang yang amanah bisa dikatakan jujur? Bisa. Apa alasannya? Siapa yang bisa jawab? Ya. Karena kejujuran salah satu sifat dasar yang terkandung dalam amanah. Ya, jadi jujur merupakan salah satu sifat dasar yang terkandung dalam
Pertanyaan yang kedua, coba berikan contoh perilaku amanah yang biasa kalian lakukan di sekolah. Siapa yang bisa jawab? Ya. Menjaga rahasia teman dan mengerjakan PR sendiri tanpa menyontek. Ya, jadi contoh perilaku yang amanah yang bisa kita lakukan di sekolah yang pertama adalah harus bisa menjaga rahasia. Dan ketika dikasih PR harus kita kerjakan tanpa menyontek. Terus pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi bila ada teman kita berjanji untuk mengembalikan buku, tetapi dia lupa? Siapa yang tahu apa yang terjadi? Ya. Akan kecewa dan sulit akan percaya kepada lagi. Ya, jadi kalau kita tidak amanah, maka teman kita akan sulit percaya kepada kita. Makanya amanah harus kita jaga biar orang mempercayai kita. Ya, itu dalam apa perilaku amanah. Tiba-tiba mau membagikan kelompok. Saya bagi menjadi 4 kelompok. Ya. Kita mulai dari bangku sebelah sini, berhitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Terus, terus, 2. Yang sudah mendapat angka 1, 2, sampai 4, silakan bergabung ke temannya masing-masing. Yang angka 1 di kelompok 1, yang sudah dapat angka 2 di kelompok 2, yang sudah dapat angka 3 di kelompok 3, dan yang sudah dapat angka 4 bergabung di kelompok 4. Ya, silakan kerjakan. Bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ayo. Dan tadi kelompok 1 sini. Ayo 1, 2, 3, 4. Ayo. Ya, kelompok 3. Kelompok 1 sini. Kelompok 2 sini. Sini 2. Sini 2. Kelompok 3. Sudah bergabung ke kelompoknya masing-masing? Sudah. 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, siap, oke. Masing-masing, sekarang masing-masing kelompok untuk ke depan mengambil LKPD-nya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan ke depan, masing-masing ketua kelompok. Maju ke depan. Masing-masing ketua kelompok ke depan. Kelompok berapa? Ya. Sudah dapat LKPD-nya? Coba amati LKPD yang sudah kalian dapat. Ini ada ayo amati. Kemudian ada ayo berdiskusi. Nah, di sini ada cerita, ada sebuah permasalahan. Di sini sampai akan disuruh menyimpulkan apa permasalahan yang terjadi. Ya, kemudian nanti setelah kalian berdiskusi,
kalian setiap kelompok mempresentasikan ke depan per kelompok ya, kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah ini ada cerita yang berjudul titipan zakat. Nah, yang berjudul titipan zakat. Bagaimana ceritanya? Di sini Bapak akan membacakan ceritanya. Ayo disimak. Disimak LKPD-nya. Ceritanya, Ahmad adalah seorang tokoh masyarakat yang dipercaya untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat fitrah dan dari warga kampung. Setiap tahun menjelang Idul Fitri, warga berbondong-bondong menyerahkan zakat fitrah mereka kepada Pak Ahmad, baik berupa beras maupun uang. Pak Ahmad mencatat setiap titipan dengan rapi dan menyimpannya di mana? Di rumah. Ya. Suatu malam terjadi musibah. Terjadi di mana? Di mana? Di rumahnya Pak Ahmad. Rumahnya Pak Ahmad kemalingan. Sebagian uang zakat fitrah yang belum disalurkan hilang. Pak Ahmad sangat sedih dan bingung. Ia bersalah karena tidak bisa menjaga amanah. Dan Ahmad takut kalau warga tidak akan percaya lagi. Nah di sini permasalahan ini sampean bisa menyimpulkan dan sampean harus bagaimana caranya menghadapi masalah tersebut, ya sudah paham? Kalau sudah silakan dikerjakan, didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Nah silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sekarang waktunya presentasi, setiap kelompok maju ke depan ya. Mulai dari kelompok 1, silakan ke depan.
silakan ke depan. Apa yang harus Pak Ahmad lakukan dengan menghadapi masalah tersebut? Terus kesimpulannya dengan cerita itu tadi. Sudah? Jadi kita ketika sudah diberi kepercayaan maka kita harus bertanggung jawab. Kita harus bercerita bercerita masalah ini kepada warga bahwa rumahnya Pak Ahmad terjadi kemalingan. Ya, silakan. Terus kelompok 2. Ayo. Apa yang harus kami lakukan menghadapi masalah tersebut? Apa yang dilakukan Ahmad? Terus apa kesimpulannya jika dihubungkan dengan perilaku amanah? Amanah harus dijaga karena kebakaran dalam menjaganya. Meskipun akibat musibah dapat berturut pada wilayahnya, kepercayaan dari warga yang memberi amanah. Nah, jadi amanah itu tetap harus dijaga meskipun terkena musibah kembali tetap dijaga ya. Setuju kalian? Setuju? Ya, setuju kan. Kemudian silakan duduk kelompok 3. Satu tangan. Nah, kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk menceritakan bagaimana cara kamu menghadapi musibah tersebut. Terus apa kesimpulannya? Jadi amanah itu tidak hanya niat baik saja tapi harus dijaga ya. Ada yang tidak setuju? Semuanya setuju? Sekarang kelompok 4 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan kelompok 4. Ya. Apa yang harus dilakukan Pak Ahmad ketika menghadapi masalah tersebut? Berusaha mencari cara untuk segera menggantinya agar penyaluran zakat kepada yang berat tidak tertunda. Kemudian apa kesimpulannya jika dibuka dengan perilaku amanah? Pak Ahmad harus bersikap jujur, terbuka dan tanggung jawab penuh dengan cara mengganti uang zakat yang hilang secepatnya. Ya, jadi kelompok 4 ini kelompok yang lengkap. Selain Pak Ahmad harus bersikap jujur,
Pak Ahmad juga harus bisa menggantikan uang yang hilang. Kenapa? Karena uang itu bukan miliknya, tapi miliknya warga yang harus dibagikan bagi warga yang tidak mampu. Ya. Ada yang tidak setuju? Alhamdulillah. Terima kasih untuk kelompok 4. Baik anak-anak, kesimpulannya tadi jawaban kelompok 1, 2, 3, dan 4 semua jawabannya benar. Tapi di kelompok 4 itu kelompok yang paling lengkap. Di tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi dari kasus yang ada tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perilaku amanah itu sangat apa aja? Sangat berat. Kita harus jujur dan bertanggung jawab. Kenapa? Karena amanah juga harus dijaga dengan dan amanah itu juga ada konsekuensinya. Seperti kasus yang dialami oleh Pak Ahmad. Pak Ahmad harus jujur kepada warga dan harus bertanggung jawab. Karena sikap Pak Ahmad ini adalah bentuk dari perilaku apa? Perilaku. Jadi amanah adalah dapat. Ada pertanyaan? Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita tutup, mari kita ketuk amanah dulu. Dijawab ya. 1, 2, 3. Siapa ingin jadi anak yang jujur? Anak jujur, pasti disayang Allah. Siapa ingin jadi anak yang jujur? Disayang keluarga dan juga teman-teman. Nah sekarang ganti kita tepuk amanah bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.